ini pertanyaan yang tadi terakhir Terpotong ya. Menerima sesuatu atau tidak? Yang ada di studio dan yang ada di rumah. Iya, silakan Pak. Jadi saya nggak usah pakai bersumpah segala macam, sumpah pocong dan lain-lain. Jadi nama saya Amin Rais ya. Amin itu mudah-mudahan dapat dipercaya gitu ya. Nah saya tidak mendapat sesuatu sama sekali. Bahkan ada sebuah SMS yang sangat keji ya. Apakah saya mendapat sawaran uang dan lain-lainnya. Ini luar biasa. Jadi orang mengukur dengan dirinya sendiri ya. Jadi insya Allah saya ini sejak dulu sampai sekarang ya kayak begini ini. Saya nggak tergoda dengan tumpukan dolar atau rupiah atau segala macam retek mengek itu. Tapi saya yakin bahwa 5 tahun mendatang kalau gagasan saya yang sudah diterima ya. Itu 3 hal. Pertama supaya kita tinggalkan ekonomi pasar dengan Washington Konsensus, ekonomi neoliberal, di mana ekonomi kerakyatan itu dilupakan. Oke. Nah nampaknya ini di oke. Kita pelan-pelan akan menuju ke ekonomi kerakyatan. Yang dua lagi, oke dan juga, yang Pak? kedua itu penegakan hukum, jangan tebang pilih. Oke ya. Dan yang ketiga infrastruktur ekonomi diperbaiki, jalan-jalan di Jawa luar Jawa diperbaiki, kemudian ekologi jangan sampai dihancurkan. Oke. Nah saya kira kalau ini yes, go, saya bisa berkoalisi dengan Demokrat. Tapi kalau misalnya tidak, ya apa boleh buat. Oke. Ya. Nah, ini 1 jam lebih dekat dengan Amin Rais, artinya lebih personal, lebih dekat ya. Saya ingin kembali flashback ke beberapa tahun yang lalu Pak Amin. Pada saat Anda menikah umur 25 tahun, 10 tahun Anda tidak mendapatkan putra, betul? Betul, ya. Tapi kemudian tiba-tiba ada keajaiban. Cerita Pak. Ya jadi saya menjelang 10 tahun itu sudah pergi ke dokter di Solo, dokter di Jogja, dokter di Chicago. Kemudian kita dari Chicago Kairo ada riset di sana. Di situ saya bertemu dengan ginekolog Mesir itu. Ke alternatif juga? Lantas pergi haji di depan Ka'bah itu kami berdoa. Dalam bahasa Jawa artinya ya Allah ya Tuhan kami, mudah-mudahan kami berdua diberi keturunan yang solihin dan solihat. Begitu pulang dari haji, kita kembali ke Kairo untuk menyelesaikan disertasi itu. Alhamdulillah istri saya kemudian hamil ya, dan tiap 2 tahun keluar 5 kali ya, alhamdulillah. Sekarang yang 3 sudah kawin semua ya. Alhamdulillah semua baik-baik, sekolahnya lancar, tidak ada yang menjadi masalah. Iya, Alhamdulillah. Pak Amin, Ya. mohon maaf saya potong, kita lihat foto hasil dari perjuangan selama 10 tahun itu. 10 tahun ya. 2 kali 5 tadi ya, jadi 10 ya. Nah ini dia, Pak Amin. Iya. Ini Di Chicago putra itu, pertama, ya. putra pertama ya. Hanafi ya, Ahmad Hanafi ya. Foto Ya. Anda Iya, seperti itu, ya. penyanyi pada saat itu, penyanyi Iya. rock, emang lagi musimnya kayak gitu ya. Iya, mahasiswa ya. Tahun berapa tuh Pak Amin? Tahun 79. Oh itu angkatan 79-an Apa ya. rasanya akhirnya mendapatkan keturunan setelah 10 tahun menunggu? Ya betul-betul seperti ada keajaiban ya. Sehingga saya kirim surat kepada Profesor Harjono. Pak Harjono saya mendapatkan personal miracle ya. Maaf ini istilahnya mukjizat pribadi ya. Karena 10 tahun kosong tiba-tiba lahir bayi yang sehat. Kemudian ada adiknya 4, begitu jadi anugerah Allah yang luar biasa. Jangan-jangan yang disayang cuma yang pertama aja, yang lain-lainnya Oh enggak? enggak, semua. Gini Mbak, istri saya itu mengatakan, Mas, anak kita itu adalah titipan Allah, sambutlah seperti menyambut tamu agung. Setiap kali saya ke rumah sakit, mengambil anak kembali ke rumah, itu saya harus pakai jas, pakai dasi, komplit. Ya. Saking sayangnya Saking ya? sayangnya. Ya. Oke, Cuma untuk dan- yang paling kecil saya pakai lengan panjang jas, karena lengan panjang badik, karena Jogja waktu panas sekali. Ya. Panas sekali. Dan si kecil, si bungsu, dan lain-lain sudah ada di sini. Silakan. Wow. Oh, ini yang pertama yang paling. Ya ini adalah putra Amin Rais nomor 3, Mumtaz, dan juga Haki nomor 5. Halo, Assalamualaikum. Ya, ini Silakan Mas. Sini. Anda berdua mewakili keluarga dan juga anak-anak yang jumlahnya 5. Anda betul merasa disayang dengan adil oleh Bapak? Iya pastinya dong, Merasa seperti itu? sangat disayang Katanya yang malah. lebih disayang yang sebelah sana kelihatan. Karena yang ini karena nih, karena bentar lagi masuk gedung DPR ya. Ya insya Allah mbak. Iya. Sudah, iya silakan. Sudah ada kepastian bahwa Anda akan masuk ke sana? 99,99% pasti. Emang harus
jadi politisi juga Pak Amin anaknya? Ya insya Allah ya. Harus jadi politisi? Ya karena pilihan dia. Ya. Sesungguhnya saya punya 2 anak yang suka politik, yaitu Hanafi yang sulung itu, yang sekarang jadi dosen di UGM, dan yang kedua ini yang lebih muda, jauh lebih muda, dan nampaknya yang sulung lebih mengabdi kepada karir akademis. Nah, lantas ini mungkin dikaryakan di politik gitu. Nih kalau dilihat tiga-tiganya mirip nggak? Wajahnya mirip-mirip ya. Mirip sesuai dengan angkatannya masing-masing ya. Nih kalau Anda menyoroti ini, pada saat itu di Dapil 8 Jateng ya, Iya. Ya. ada fotonya Mumtaz dengan Amin Rais juga di belakangnya. Apakah itu faktor kemenangan dari Mumtaz? Tadi Wanda sudah menjawabnya, katanya itu merupakan sesuatu penguat yang luar biasa, ya kan? Saya percaya itu pasti ya, karena biar bagaimanapun dalam komunikasi politik memang ada generasi yang lahir, misalnya seperti generasi Kennedy dan lain-lain yang memang melahirkan tokoh-tokoh politisi yang memang juga kemudian diperhatikan menjadi dalam tanda petik kami sebut selebritas politik gitu ya. Tapi yang jadi menarik justru pertanyaan itu, kalau misalnya orang menanyakan, wah sebetulnya dari 99,99% tadi 70% tuh punya Profesor Dr. Amin Rais tuh misalnya, itu jawabannya gimana gitu? Iya jawabannya, Anda mendompleng ayah Rais. Kalau menurut saya begini, dari 99,99% tadi itu mungkin 75%-nya dari Pak Amin Rais. Oke. Tetapi tetap belum cukup. Sebenarnya dari 99,99% tadi itu yang kita butuhkan adalah 0,001% itu, yaitu adalah ridho ilahi. Wow. Nah, jadi sudah seperti ayahnya ya. Jadi walaupun saya anak muda didukung oleh ayah saya Amin Rais yang dengan segala kebesarannya itu tanpa yang 0,01% itu tadi, tanpa ridho Allah atau ridho ilahi itu, maka ya tidak akan pernah bisa lancar perjuangan kita. Sudah cocok menjadi caleg? Kalau caleg sudah lewat. Sudah cocok menjadi anggota legislatif? Cara Sudah. bicaranya? Sudah. Oh ini ini memang lama-lama kan anak-anak muda yang akan maju ke sana kan, mereka inilah. Tapi saya yakin kan seorang politisi itu akan berkembang juga seiring dengan zamannya ya. Ketika dia nanti secara real menghadapi tantangan-tantangan di DPR, itu akan banyak memperbaiki dan meningkatkan kemampuannya. Tapi kalau boleh agak nakal langsung ya. Jadi kelihatan misalnya Anda dalam tanda petik seperti didukung, ya kan, sepenuhnya oleh Prof. Dr. Amin Rais. Pernah nggak Prof. Amin Rais dan Anda membayangkan, saya agak nakal nih ya, nggak apa-apa ya, sekali ini mohon maaf dulu. Misalnya Pak Sutrisno Bahir yang sekarang seakan-akan sedang tidak didukung oleh Pak Amin Rais misalnya. Perasaan mereka gimana gitu? Perasaan dia gimana tuh Pak misalnya gitu ya. Jadi dulu mula-mula saya pikir ini semacam sebuah strategi. Kalau Pak Sutrisno Bahir dikesankan dizolimi, maka nanti lama-lama dia malah makin tinggi ratingnya gitu. Langsung jawabannya Pak Amin. Ternyata enggak, kira-kira jawabannya apa Bu? Ya saya kira rakyat itu makin kritis juga ya. Jadi saya agak menerima tesis bahwa seorang tokoh itu masih mempengaruhi posisi seseorang ya. Jadi Mas Sutrisno Bahir ini memang dulu apa yang saya sodorkan itu, kemudian saya perjuangkan juga, alhamdulillah berhasil di Kongres Semarang itu. Tapi dalam perjalanan waktu memang dia mencari sendiri ya. Tidak pernah lagi konsultasi dengan saya, nggak pernah duduk bersama-sama seperti ketika sebelum ya menjadi ketua umum itu. Saya tidak tahu di mana, tapi tentu saya berikan keleluasaan. Insya Allah kalau memang tekun, kerja keras, kemudian on the right track juga akan berhasil. Tapi rupa-rupanya dengan makin jauh dari saya itu juga semakin erosi juga gitu. Tapi itulah hak dia, dan yang menjatuhkan palu gada sejarah adalah pemilih, dan ternyata hasilnya tidak melampaui yang saya peroleh gitu. Dan sekarang ini rame-rame jadi cawapres gitu. Sesungguhnya saya sudah ini sekaligus menerangkan kepada para pemirsa bahwa sesungguhnya secara objektif, secara jujur saya jagokan dua ini. Oke, jagokan dua ini, tetapi akhirnya yang maju hanya satu yang Anda majukan. Yang Anda majukan akhirnya kemudian hanya satu. saya mengatakan dua. Ya. Tetapi stakeholders pemegang saham PAN dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Aceh itu tidak mau menyebut Mas Rais, selalu Hatta Rajasa. Jadi salahnya itu salah di PB, itu bukan salah saya. Gitu ya, jadi nyalahin DPW. Baik, terima kasih untuk Bang Effendi. Nanti kita akan berbincang lagi dengan keluarga, tetapi nanti setelah jeda berikut.